next, selamat. Mantap. Kenapa siapkan deh? Pagi, selamat jalan Mbak. Kali ini kita rencana mendaki Gunung Sindoro. Subuh tadi sekitar jam 4 subuh kita baru nyampe di pos Kledung ya. Karena di area base camp Kledung penuh, akhirnya kita beristirahat di Masjid At-Taqwa yang berada di Desa Kledung. Tempatnya luas, nyaman, juga enak bersih lah. Ini bisa rekomendasi buat kalian semua yang mau mendaki Gunung Sindoro. Di belakang kami Ada anak-anak sedang anak-anak lagi beres. Ini bisa lihat suasana di kebetulan kita di lantai 2 Sumbing, Gunung Sumbing. Nah, sini adalah Gunung Sindoro yang akan kita daki. Oke, kami akan siap-siap dulu. Sebentar lagi kami akan semaksi dan berbagai kebutuhan untuk mendaki nanti ke atas. Saksikan terus channel Sahabat Jaramba. Jangan kemana-mana. Stay tune, ikuti kami perjalanan kami kali ini. Waktu menunjukkan jam 7 pagi, kami pun mulai packing barang bawaan kami dan harus merep-checking ulang karena ada sebagian logistik yang kita beli di lokasi. Meskipun kami kurang tidur karena perjalanan yang jauh, tidak menyurutkan semangat kami untuk mendaki. Kami berangkat berlima dari Bandung, start jam 7 malam sampai lokasi sekitar jam 3 pagi, menggunakan kendaraan pribadi. Karena area base camp sudah penuh sama para pendaki, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di Masjid At-Taqwa yang lokasinya berdekatan dengan area base camp. Halo, sahabat Jaramba. Kali ini kita lagi registrasi ulang ya. Suasana di sini cukup padat karena ini long weekend, jadi banyak pendaki yang mau mendaki Gunung Sindoro. Oke, silakan kita lihatkan. Bisa kita lihat, seperti inilah situasi base camp Kledung Gunung Sindoro. Dikarenakan long weekend, sehingga para pendaki begitu membludak, itu bisa terlihat dari parkiran motor yang begitu padat, dan banyaknya para pendaki yang lalu lalang di area base camp. Untuk biaya simaksi Kledung Gunung Sindoro, yaitu sebesar 35.000 per orang, dan untuk biaya ojeknya dikenakan 30.000 per orang. Jangan lupa sebelum berangkat kita sarapan dulu, dan wajib membeli nasi bungkus buat bekal nanti di perjalanan. Setelah antri dan menunggu lama, kami pun berangkat naik ojek untuk menuju pos 2 Bayangan. Kumaha ya rasana ya? Kumaha Yus? Soal Kumaha kesan dan kesannya? Aduh, cukup menegangkan dan apa man? Dan mengapa? Soak gitu, soak deg-degan pun apa? Oke, sahabat Jaramba. Sekarang kita berada di pos penampilan objek. Berisik. Gila kondisinya. Perjalanannya cukup es krim guys. Es krim.
Naik ojek Sindoro memiliki sensasi tersendiri dan dapat memacu adrenalin kita. Di samping membantu perekonomian warga sekitar, juga menghemat waktu dan tenaga. Setelah tim kami semuanya kumpul, kami pun mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di sini treknya masih relatif landai dengan kontur tanah, dengan vegetasi hutan yang relatif lebat, dan cuacanya yang cukup bersahabat. Dikarenakan sudah mulai memasuki musim penghujan, kondisi treknya cukup padat dan tidak berdebu. Sekarang kita lagi istirahat di pertengahan antara pos 1 sama pos 2. Lumayan cukup melelahkan. Simat paling berapa Ya, menit? masih paling setengah jam lagi lah pos 2. Ke pos 2. Nah, kita makan-makan di sana. Aduh, capek. Lelah, kurang tidur. Dan Gejala-gejala nyeri otot, Lapar. nyeri sendi, lapar dan segalanya. Setelah istirahat sejenak, kami pun mulai melanjutkan kembali perjalanan kami menuju pos 2. Di sini treknya mulai cukup menanjak dengan trek masih berupa tanah. Tidak sampai 10 menit, akhirnya kami sampai di pos 2. Mengingat waktu dan banyaknya para pendaki, juga mendapatkan kabar bahwa di pos 3 dan Sunrise Camp sudah mulai penuh. Dikarenakan takut tidak kebagian tempat berkemah, kami tidak istirahat dulu dan memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan kami menuju pos 3. Di sini treknya sudah mulai menanjak, dengan sudut kemiringan sekitar 60-70 derajat, dengan kontur didominasi oleh bebatuan dan vegetasi hutan pun sudah mulai terbuka. Setelah memakan waktu 1,5 jam, kami pun sampai di pos 3. Di pos 3, terlihat sudah banyak para pendaki yang memasang tenda di sini. Karena tujuan awal kami mau ngecamp di Sunrise Camp, kami pun bergegas menuju pos Sunrise Camp. Dan benar saja, Sunrise Camp sudah sangat penuh oleh tenda para pendaki ketimbang di pos 3 tadi. Kami pun mulai berkeliling mencari tempat. Dan setelah berkeliling ke sana kemari, alhamdulillah kami pun mendapatkan tempat walaupun di area paling sudut. Hari pun mulai sore dan malam pun tiba. Setelah kenyang dengan aktivitas yang kami lakukan, kami pun memutuskan untuk istirahat dan tidur untuk persiapan summit. Oke, ini kita lagi memasak kentang goreng. Buat persiapan apa? Summit menuju Gunung Sindoro. Mudah-mudahan cuaca hari ini bagus, cerah, Amin. lautan awan. Amin. Kita sekarang berada di pos 4 Watu Tata. Setelah menempuh perjalanan ini selama kurang lebih 2,5 jam karena macet. Antusias para pendaki begitu banyak, hampir ribuan pendaki yang mendaki Gunung Sindoro ini. Karena kita tahu hari Senin adalah hari libur, long weekend. Kita lihat sekeliling kita. Anak banyak.
Kemudian spot Watu Tata mengular. Oke. Masih ke puncak dari sini sekitar 2 jam. Itu pun kalau lancar. Penambatan mungkin sampai 3 jam. Ikuti terus perjalanan kami. Lanjut next. Watu Tata adalah salah satu tempat foto ikonik yang ada di Gunung Sindoro via Kledung yang terletak di pos 4. Areanya cukup luas, tapi tidak disarankan untuk mendirikan tenda di sini. Kami pun cukup lama beristirahat di sini sambil menunggu salah satu sahabat kami yang sedang mengantri untuk bisa berfoto di atas Watu Tata. Dirasa istirahat dan bersuah fotonya sudah cukup, kami pun mulai melanjutkan kembali pendakian menuju puncak Sindoro. Di pos 4 menuju puncak Sindoro, jalurnya lumayan cukup terjal, dengan kontur tanah disertai rumput ilalang. Di sini para pendaki sudah mulai terurai dikarenakan jalurnya yang lebar dan bersahabat, tidak seperti jalur menuju pos 4. Sepanjang perjalanan menuju puncak Sindoro, kami disuguhkan pemandangan yang sangat memukau. Padang sabana yang luas, dan banyaknya para pendaki membuat suasana menjadi hangat, sehangat sinar mentari yang mengintip di balik awan. Apa Haji? Jadi sabana di Kledung bikin merana dan bingung. Itu cerah. Aduh, jadi kieu terima aja dulu, nanti juga jatuh cinta. Di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan yang tersaji di depan mata. Di sela-sela istirahat, tidak lupa kami menyantap perbekalan yang telah kami bawa. Dirasa istirahatnya cukup, kami pun mulai meneruskan perjalanan menuju puncak. Setelah setengah jam berlalu, kami pun mulai memasuki hutan mati dengan trek yang didominasi cadas dan bebatuan. Di sini bau belerang sudah mulai menyengat, pertanda puncak Sindoro sudah semakin dekat. Terbaik ya. Kata-katanya puncak cerah tapi tidak secerah dompet. Menyala dompetku. Puncak Sindoro sudah di depan mata, tinggal beberapa langkah lagi, tujuan akhir kami pun untuk menggapai puncak akan segera tercapai. Top 3153, alhamdulillah. Top Sindoro. Weh. Kata-kata Sindoro. Oke, sahabat Jaramba. Akhirnya kita nyampe juga di puncak Sindoro. Setelah estimasi waktu 1 jam setengah dari Watu Tata, hanya kita sampai juga di puncak Sindoro. Ketinggian 3180 mdpl, 153 mdpl. Dan bisa lihat begitu banyaknya para pendaki karena kebetulan di long weekend. Inilah suasana di puncak Gunung Sindoro.
ini kami akan mencoba untuk melalui kawah Puncak Sindoro. Saksikan terus kelanjutannya. Beginilah kondisi di puncak Gunung Sindoro. Ribuan orang memadati kawah Puncak Sindoro, sebuah momen yang luar biasa yang mungkin hanya bisa sekali seumur hidup. Di momen yang penting ini, kami pun tidak menyia-nyiakan untuk bersuah foto di sekitar puncak Gunung Sindoro. Setelah dirasa cukup, kami pun melanjutkan kembali perjalanan mengelilingi bibir kawah Sindoro. Area sepanjang bibir puncak didominasi pasir dan bebatuan, dan terdapat 2 area sabana yang sangat luas. Untuk mencapai ke sana, treknya harus turun dan menanjak. Setelah 10 menit berlalu, akhirnya kami sampai di sabana. Kami pun memutuskan untuk beristirahat di sini sambil menikmati pemandangan di sekitar lokasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Waktunya kami harus turun, karena batas waktu di puncak hanya sampai jam 10 siang. Jol, mau kata-kata lah Jol. Kata-kata untuk hari ini, lupakan mantan. Yus, Walaupun sudah lelah, tapi tetap ingat rumah. wah, cek gua cek. Harus pulang. Jangankan ingat kamu, ingat pulang aja aku mah. Susah. Haler kok haler. Habis Sindoro, next selamat. Mantap. Sindoro siapkan dong. Inilah sekelumit kisah pendakian kami ke Gunung Sindoro. Rasa capek, lelah, adalah bagian dari proses dan perjuangan. Bukan seberapa tinggi gunung yang kita daki, dan bukan pula seberapa kuat kita bisa mendaki. Lebih dari itu, gunung mengajarkan kita arti sebuah kesabaran dan kebersamaan. Tugas kita sekarang adalah menjaga dan melestarikan alam ini buat anak dan cucu kita nanti.